udah gak asing lagi nih sama logo ini, dan ini. Yap, ini adalah logo media sosial yang menemani kita setiap hari. Ngomong-ngomong media sosial, sebenarnya apa itu media sosial? Dalam jurnal Herotomon tahun 2019, menurut Anthony Mayfield tahun 2008 yang memberikan gagasannya berupa definisi media sosial, di mana menurutnya pengertian media sosial adalah penggunanya mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan peran khususnya blog, jejaring sosial, wiki ensiklopedia online, forum-forum maya termasuk virtual world. Nah, sesuai judul kita pada hari ini yaitu dampak psikologis media sosial terhadap perilaku mahasiswa Universitas Jambi. Menyinggung sedikit mengenai psikologi. Apa itu psikologis? Psikologis adalah bagian dari ilmu psikologi. Terkadang kondisi psikologis seseorang bisa terganggu. Kondisi inilah yang disebut dengan gangguan psikologis atau gangguan mental. Wah, bahaya banget ini kalau sampai kita, anak muda harapan bangsa, terkena gangguan mental. Harus segera ditangani ya. Lalu, apa hubungan antara media sosial, psikologis, dan mahasiswa? Jadi teman-teman, antara media sosial, psikologis, dan mahasiswa memiliki keterkaitan terhadap perilaku mahasiswa. Sebagaimana hasil penelitian Elia pada tahun 2009 yang menemukan bahwa 20% pengguna internet dapat terlibat dalam satu atau lebih masalah pengabaian diri, lupa segala hal, ketergantungan media sosial, hingga dapat mengakses media sosial lebih dari 10 jam per hari. Menurunnya produktivitas kerja akibat banyak bersosial media. Cyberbullying, memujar kebencian agar terlihat keren. Mudah marah, mudah merasa insecure atau tidak percaya diri, mudah stres, muncul sikap konsumtif, dan kegagalan studi karena tidak dapat mengatur penggunaan internet, termasuk juga perilaku mengecek dan mengklik secara terus-menerus. Ini berdasarkan penelitian ahli. Lalu bagaimana kondisi lapangannya? Yuk sama-sama kita simak video wawancara dari salah satu responden kita. Check it out! Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswi di Universitas Jambi, yaitu dengan kakak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nia Adinitias. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini menurut Kandel tahun 1998 menyatakan bahwa salah satu pengguna media sosial yaitu mahasiswa. Sebelumnya mau tanya kepada kakak. Nah, kalau kakak Nia sendiri sebagai mahasiswa punya media sosial? Ya, apalagi di zaman sekarang, saya pikir semua rata-rata mahasiswa mempunyai media sosial. Bisa jadi seluruh mahasiswa punya media sosial. Baik, pertanyaan selanjutnya, Kak. Nah, di sini kami menemukan menurut situs www.abisma.com ada beberapa media sosial dan aplikasi yang menempati tingkat paling tinggi aktivitas penggunaannya. Beberapa di antaranya adalah Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter, dan lain-lain. Salah satu aplikasi yang populer dari tahun 2016 sampai saat ini yaitu Instagram dan WhatsApp. Nah, kalau kakak sendiri paling sering menggunakan media sosial apa aja tuh? Baik, saya sendiri paling sering menggunakan yang pertama itu WhatsApp, karena WhatsApp itu untuk komunikasi jadi sering digunakan. Selain itu menggunakan Facebook juga, Instagram juga, TikTok juga, dan kadang-kala juga menggunakan YouTube. Nah, yang selanjutnya Kak, di sini berdasarkan hasil observasi pada 30 orang mahasiswa di Universitas Jambi,
bahwa ditemukan banyak mahasiswa yang masih ketergantungan terhadap media sosial. Mahasiswa tidak dapat menghentikan akses terhadap semua media sosialnya selama 1 hari penuh. Nah, kalau kakak sendiri, gimana nih? Berapa lama untuk menggunakan media sosial sehari itu? Kalau saya sendiri seharian full ya menggunakan media sosial itu. Sehari itu nggak ada gitu lah untuk lepas dari HP untuk buka sosial media. Kadang makan pun juga masih buka sosial media, terutama untuk WhatsApp ya. Itu kadang juga sampai begadang gitu. Begadangnya juga bukanya sosial media. Jadi seharian itu hampir 24 jam lah buka media sosial. Nah, yang selanjutnya Kak, di sini Kanda pada tahun 1998 menyatakan bahwa salah satu pengguna media sosial yaitu mahasiswa. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada kakak, memangnya biasanya kakak ini sebagai mahasiswa menggunakan media sosial untuk apa saja? Saya sendiri, yang pertama itu saya menggunakan media sosial itu untuk menghibur diri. Kalau lagi sendiri kan gabut ya mau ngapain, nah itu buka media sosial, apalagi buat buka TikTok. Selain itu juga untuk keperluan kayak kuliah gini, apalagi sekarang online, apa-apa WA. Kadang kuliah pun lewat Zoom, nah itu menggunakan media sosial. Selain itu informasi kuliah itu juga kan sekarang dikit-dikit informasi dari WhatsApp. Selain itu juga untuk menghubungi, bisa berinteraksi dengan keluarga. Kan sekarang ini kondisinya saya dibilang merantau ya, jauh dari orang tua. Nah, bisa juga itu WhatsApp saya gunakan untuk komunikasi, untuk chattingan dengan orang tua yang ada di desa. Seperti itu. Nah, Kak, menurut artikel yang saya baca dari NIECAM tahun 2010 mengatakan bahwa media sosial memberikan kenyamanan tersendiri yang menyebabkan ketergantungan. Nah, kalau kakak sendiri, ketika bermain sosmed, apa sih yang dirasakan oleh kakak? Yang saya rasakan sendiri itu yang pertama senang ya, terhibur juga. Ya benar ketika saya sedang bermain sosial media itu sulit untuk berhenti. Seperti yang saya katakan tadi, apa-apa tentang seputar perkuliahan saja, itu apa-apa di WhatsApp. Jadi mau tidak mau sosial media sekarang menjadi hal terpenting di era sekarang. Menurut saya juga untuk teman-teman yang menonton video ini setuju dengan pernyataan saya. Nah, yang selanjutnya Kak, ada nggak sih cara untuk mengurangi rasa ketergantungan itu? Menurut kakak sendiri bagaimana caranya? Sejauh ini belum ada cara yang efektif ya untuk mengurangi rasa ketergantungan itu. Menurut saya lebih ke sadar diri aja sih, karena kita ketahui bahwa bermain HP, bermain sosial media itu banyak ya hal-hal negatifnya. Kita ambil contoh kecilnya saja ketika kita bermain TikTok ya. Kita melihat orang-orang yang cantik, good looking gitu lah. Itu kan kadang juga bikin insecure. Kita buka-buka TikTok, apalagi sekarang ada TikTok Shop. Nah itu dikit nanti kita melihat baju, celana, nah kita tergiur untuk beli. Itu jadi hal yang boros ya. Jadi menurut saya itu untuk mengurangi tergantungan lebih ke sadar diri aja sih. Baik, itulah wawancara antara saya dan kakak Nia. Saya terima kasih pada kakak atas waktunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai. Masih ada satu lagi nih, data hasil observasi melalui Google Form pada tanggal 9 Mei 2022 sampai 13 Mei 2022 yang dijawab oleh 30 responden dari mahasiswa Universitas Jambi. Pertanyaan dimulai dari umur dan jenis kelamin responden. Kemudian dilanjutkan dengan bertanya, apakah memiliki media sosial dan media sosial apa saja? Terlihat media sosial yang paling banyak dimiliki atau diakses oleh mahasiswa Universitas Jambi adalah Instagram dan WhatsApp. Kemudian, media sosial yang paling jarang dimiliki atau diakses adalah Line.
Selanjutnya mengenai waktu yang dipakai untuk mengakses media sosial, yaitu sebanyak 10% mengakses selama kurang dari 3 jam, selama 5 jam sebanyak 23,3%, selama 7 jam sebanyak 63,3%, dan lebih dari 10 jam sebanyak 3,4%. Lalu responden juga menjawab merasa sangat senang ketika mengakses media sosial. Hanya 3,4% yang merasa tidak senang. Kemudian sebanyak 56,7% responden memilih tidak setuju, yang artinya media sosial mempengaruhi waktu kuliah. Meskipun begitu, namun 73,3% responden menjawab setuju bahwa media sosial digunakan untuk sharing perkuliahan. Lalu, sebanyak 70% menjawab ragu-ragu, artinya media sosial mempengaruhi prestasi. Kemudian, 83,3% responden sangat setuju media sosial digunakan sebagai sarana komunikasi. Kemudian, sebanyak 63,3% responden menjawab tidak setuju, artinya media sosial membuat kecanduan. Lalu, media sosial untuk bermain game dan menonton. 63,3% responden menjawab setuju. Sebanyak 46,7% responden merasa sangat marah ketika tidak dapat mengakses media sosial. Artinya, media sosial memiliki pengaruh terhadap perubahan emosi dan tingkah laku. 40% responden menjawab mengakses media sosial karena lebih percaya diri tampil di media sosial. 60% responden menjawab setuju bahwa media sosial memberikan dampak malas belajar, bersikap apatis, dan menyebabkan stres. Kemudian, responden juga memberikan bermacam-macam jawaban untuk hal yang dilakukan dalam mengurangi waktu bermain media sosial. Salah satunya yaitu melakukan kegiatan lain yang bersifat positif. Jika kita bandingkan antara hasil penelitian para ahli dan kondisi lapangan mengenai dampak negatif media sosial terhadap perilaku mahasiswa, hampir seluruhnya sama. Jika kita bandingkan antara hasil penelitian para ahli dan kondisi di lapangan mengenai dampak negatif media sosial terhadap perilaku mahasiswa, hampir seluruhnya sama, dengan kesimpulan mahasiswa mengalami ketergantungan media sosial. Menggunakan media sosial secara berlebihan akan mengalami kesulitan mengontrol penggunaan media sosial dan bisa mengalami gangguan psikologi. Lalu, bagaimana kita dapat mengatasi dampak negatif tersebut? Jika ada dampak negatif, maka ada dampak positif. Untuk menangani dampak negatif tersebut, tentu saja harus dimulai dari dalam diri sendiri. Contohnya seperti untuk mengurangi ketergantungan pada media sosial, kita harus memiliki tekad untuk membatasi penggunaannya. Kemudian, kita bisa memanfaatkan media sosial sebagai tempat berbagi informasi. Media sosial juga dapat membantu kita untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh. Daripada boros, mending untuk lahan bisnis saja. Media sosial juga bisa untuk mendapat ilmu yang bermanfaat. Dan masih banyak lagi hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dari media sosial. Jadi, untuk teman-teman, yuk lebih bijak lagi dalam penggunaan media sosial.